Assalamualaikum Bu Mila, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Indah. Selamat siang. Eh, saya melihat kayaknya Bu Mila galau ini. Ada yang ingin diceritakan, Bu? Iya, Bu Indah. Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid yang saya ajar itu kurang antusias, kurang Ya, fokus dalam menerima pelajaran dari saya. ya. Selain itu, dari beberapa siswa, mereka masih terlambat dalam mengumpulkan tugas. Jadi saya galau bagaimana mencari solusinya. Baik. Tadi itu siswanya kurang antusias ya Bu Mila ya. Iya. Sebelumnya, apa sih yang Bu Mila harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini nanti, saya bisa menemukan solusi permasalahan eh, kurangnya antusias murid yang saya ajar ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, saya berharap juga setelah pembicaraan kita ini, anak-anak dapat mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Itu, Bu Indah. Oh, baik, oke. Dari cerita Bu Mila tadi, Bu Mila bercerita bagaimana ya kondisi kelas Bu Mila ketika itu. Coba bisa diceritakan. Begini Bu, ketika saya mengajar itu ada beberapa siswa yang masih asik mengobrol sendiri dan beberapa siswa memainkan mainannya. Jadi fokusnya itu bukan di pelajaran, tetapi eh, kemudian saya berpikir, kira-kira yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ada apa ya? Ada hal apa ya? Mungkin yang pertama ini, saya berpikir pembelajaran yang saya lakukan itu masih membosankan atau mungkin terlalu monoton atau mungkin juga saya yang terlalu dominan berbicara kemudian kurang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berpikir. Nah, saya berpendapat itu. Gimana ya anak-anak itu kurang terkondisikan. Mungkin yang kedua, saya belum menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Itu Bu, masalah yang ada di kelas saya. Iya, baik. Itu tadi saya menangkap adanya antusiasme dari murid itu yang kurang ya Bu Mila ya. Iya. Menurut Bu Mila ini, apa saja sih yang dapat membuat murid Bu Mila antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Bu, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, membiarkan mereka itu kreatif. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih suka kreatif sebenarnya. Baik, menurut Bu Mila tadi, pembelajaran untuk bisa meningkatkan antusiasme murid itu pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan tidak monoton, tidak juga membosankan ya. Sedangkan kondisi di kelas Bu Mila tadi masih kurang dari antusiasme anak. Iya, Seperti Bu. itu. Menurut Bu Mila, dari skala 1 hingga 10, bagaimana kondisi kelas Bu Mila sekarang? Kalau menurut saya sih di kelas saya itu masih di skala 7, Bu. Masih belum maksimal sama sekali. Baik, baik di posisi 7 ya Bu Mila. Lalu Bu Mila menginginkan di kelas Bu Mila itu di skala berapa? Kalau saya menginginkan di kelas saya ada di posisi 10, di mana anak-anak antusias dalam belajar, bisa fokus, sehingga ketika ada tugas itu mengumpulkan tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Baik, Bu Mila ingin posisi kondisi di kelasnya itu di skala 10, di mana antusiasme anak-anak meningkat serta pengumpulan tugasnya tepat waktu. Seperti itu Bu Mila nggih. Ya. Nah, Bu Mila, kekuatan apa yang sekarang ada di kelas Bu Mila untuk menunjang hal tersebut?
Kalau di kelas saya itu sudah ada buku teks pelajaran, eh, sudah lengkap masing-masing anak sudah memiliki satu persatu gitu. Ya. Kemudian di sekolah juga sudah memiliki LCD proyektor, ada juga sound system. Sebenarnya anak-anak saya itu anak-anak yang kreatif. Mereka senang membuat prakarya. Ya, baik. Di kelas Bumila tadi sudah ada buku teks, tersedia juga LCD proyektor, dan kreativitas siswa dari siswa, Bu ya. Dari kekuatan yang Bumila sampaikan tadi, kemungkinan apa yang Bumila bisa ambil? Kemungkinan yang bisa saya ambil atau saya lakukan adalah bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti LCD proyektor, terus apa itu namanya Bu? Mungkin bisa juga membuat media pembelajaran. Jadi siswa saya tertarik itu Bu. Oke, oke, Bumila. Bumila tadi memanfaatkan sarana dan prasarana tadi. Lalu, pemanfaatan sarkas atau sarana prasarana yang ada ini seperti apa, Bumila? Jadi dalam pemanfaatannya LCD proyektor ini saya masih belum bisa secara maksimal. Tetapi karena apa? Karena di sekolah saya hanya memiliki satu LCD proyektor. Sehingga kita harus bergiliran dalam penggunaannya, Binda. Oh, seperti itu. Hmm, baik, di sekolah sudah ada LCD proyektor, namun hanya satu, nggih. Sehingga dalam penggunaannya masih bergantian. Seperti itu, nggih, Bu Mila. Nggih. Nah, menurut Bu Mila, selain menggunakan LCD proyektor, adakah hal lain yang bisa digunakan, Bu? Ada, Bu. Saya bisa menggunakan media pembelajaran fisik ya, seperti menyiapkan speaking, games dalam pembelajaran, atau mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga menghasilkan berbagai macam bahan ajar, tidak hanya monoton dengan menggunakan LCD atau buku teks saja. Kemudian saya juga bisa memberikan tugas-tugas yang beragam yang sesuai dengan minat anak. Jadi tidak harus tugasnya mengerjakan buku teks halaman ini tidak. Tetapi anak-anak lebih bisa kreatif lagi. Oke, baik Bu Mila. Dalam pembelajaran di kelasnya menggunakan media pembelajaran fisik ya, yaitu disisipkan speaking, games dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan Bu Mila. Dari yang Bu Mila inginkan tadi, apakah ada hambatan yang dapat menghalangi Bu Mila untuk meraih tujuan tersebut? Oke. Saya kira masih ada, Bu Indah. Saya ini masih bingung bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Oke, membuat media pembelajaran yang menarik ya Bu. Ya. Menurut Bu Mila, media pembelajaran yang menarik itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya, media yang mempermudah dalam penyampaian materi ke anak-anak, apalagi ya, penasaran dengan media yang saya buat. Jadi anak-anak itu selain tertarik juga akan penasaran medianya seperti apa. Akhirnya memunculkan minatnya. Sehingga nanti fokus mereka itu tertuju pada saya. Sehingga anak-anak antusias kemudian fokus pada pembelajaran. Oke, baik. Bu Mila ingin membuat media pembelajaran yang menarik dan juga media pembelajaran itu dapat membantu dalam penyampaian materi kepada anak-anak sehingga anak-anak lebih antusias. Seperti itu nggih Bu Mila? Iya. Nah, tadi kan Bu Mila sudah menyampaikan hambatan-hambatannya dalam pembuatan media pembelajaran. Menurut Bu Mila, apakah ada solusi mengenai hambatan tersebut, Bu Mila? Saya rasa saya perlu berdiskusi, Bu, dengan rekan sejawat, atau saya mencari referensi tentang media pembelajaran yang menarik dari internet. Oke,
Baik, Bu Mila tadi masih bingung dalam media pembelajaran yang menarik, dan solusi dari Bu Mila itu tadi berdiskusi nggih dengan rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah, dan mencari juga referensi dari internet mengenai pembelajaran yang menarik. Untuk itu sudah bagus Bu Mila nggih. Dan apa selanjutnya rencana Bu Mila dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Nah, setelah saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, serta saya mencari referensi untuk membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan dan menyiapkan ice breaking dan games dalam pembelajaran. Ini mungkin bisa melibatkan anak-anak dalam membuat media pembelajaran. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa anak-anak saya tadi kan senang dalam membuat prakarya. Mungkin bisa saja memanfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Baik, rencana-rencana Bu Mila tadi kan sudah mencari referensi, berkoordinasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, terus membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Dari rencana Bu Mila tadi, apa yang menjadi prioritas Bu Mila dari rencana tersebut? Yang menjadi prioritas, Bung. Prioritas saya nanti setelah rencana saya lakukan ini, anak-anak lebih antusias dan lebih fokus dalam pembelajaran, sehingga dalam mengerjakan tugasnya, anak-anak lebih bersemangat dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Bagus sekali rencana Bu Mila yang sudah disampaikan ya. Lalu bagaimana jangka waktu untuk mencapai rencana tersebut, Bu Mila? Saya rasa dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa terwujud, Bu. Oke, bagus sekali, Bu. Nah, lalu Bu Mila kan ini merencanakan dalam 1 minggu ini terwujud, ya. Menurut Bu Mila, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Mila yang akan dilaksanakan ini, Bu Mila? Ukuran keberhasilannya menurut saya, seluruh siswa di kelas saya menjadi antusias dalam pembelajaran dan semangat dalam mengerjakan tugasnya. Oke, bagus sekali rencana Bu Mila yang sudah disampaikan. Lalu, apa komitmen Bu Mila terhadap rencana aksi ini? Menurut saya rasa akan terus-menerus melaksanakan yang saya susun ini dengan membuat media pembelajaran yang mengasihkan. Oke, tadi Bu Mila sudah punya rencana, memiliki komitmen dengan rencananya itu. Lalu, siapa yang dapat membantu Bu Mila untuk mewujudkan aksi ini? Saya rasa dari teman sejawat dan anak-anak yang dapat membantu mewujudkan rencana ini. Oke, baik. Untuk yang membantu tadi ya, rekan sejawat dan juga siswa, nggih, untuk membantu dalam aksinya yang akan Bu Mila lakukan. Lalu dari sesi coaching ini, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Mila lakukan? Pasti saya akan segera melaksanakan rencana yang sudah saya susun tadi, Bu. Terima kasih Bu Indah atas waktunya untuk sharing hari ini. Semoga kita menjadi guru yang dirindukan anak-anak kita. Sama-sama Bu Mila, sampai ketemu lagi lain waktu. Saya juga berterima kasih banyak. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Mila, selamat siang, semangat. Saya melihat Bu Indah kelihatannya ada kegalauan. Apa ada yang ingin diceritakan, Bu? Iya nih Bu Mila, saya lagi galau ini, bingung. Begini Bu Mila,
akhir-akhir ini murid saya yang saya ajar itu kurang bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran kasus yang terjadi. Mereka sering izin ke kamar mandi dan kehilangan fokus belajar. Jadi saya bingung bagaimana mencari solusinya ini. Baik. Tadi dikatakan siswanya kurang fokus ya Bu Indah. Iya. Sebelumnya apa yang Bu Indah harapkan dari percakapan ini? Saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Anak-anak yang sering ke kamar mandi, izin tadi, dan yang tidak fokus tadi, Bu Mila. Selain itu, saya juga berharap setelah pembicaraan kita nanti, anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Seperti itu, Bu. Ya. Baik Bu Indah, coba ceritakan kondisi kelas yang terjadi. Begini Bu, dalam pembelajaran yang saya alami sebenarnya awal pembelajaran itu anak-anak antusias sekali dan juga masih bersemangat. Akan tetapi saat sudah masuk materi, kondisi sudah mulai tidak fokus dan ada beberapa anak merasa tidak betah di kelas karena mereka izin ke kamar mandi dan lama sekali tidak kembali. Saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin membosankan atau tidak menarik. Seperti itu, Bu. Saya tadi menangkap adanya rasa tidak betah di kelas ya. Iya. Menurut Bu Indah, apa yang menyebabkan anak tidak betah di kelas? Kalau menurut saya, Bu Mila, pembelajaran yang lama dalam waktu beberapa jam, jika anak-anak itu hanya belajar saja, pasti merasa bosan. Selain itu, kondisi kelas yang panas itu membuat anak-anak tidak nyaman. Dan mungkin juga media yang saya gunakan itu kurang menarik. Karena saya sadari fasilitas pendukung seperti LCD itu kurang memadai, Bu. Seperti itu. Iya. Tadi menurut Bu Indah, anak merasa bosan karena 4 jam atau beberapa jam, nggih. 4 jam Iya. atau berapa pembelajarannya, Bu? Beberapa jam, sekitar 4 jaman lah. 4 jam pelajaran, nggih. Ya. Kira-kira apa saja sih yang membuat murid-murid Bu Indah dapat betah dan fokus di kelas? Dan fasilitas pendukung seperti LCD kurang gitu, nggih. Nah, kalau menurut saya ya Bu ya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, kondisi kelas nyaman, dan juga menyenangkan. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Mila. Gitu. Ya Bu, menurut Bu Indah dari skala 1 sampai 10, bagaimana kondisi kelas sekarang? Kalau menurut saya ya Bu Mila, kelas saya masih di skala 7, masih belum maksimal sekali. Seperti itu. Baik, di posisi 7 nggih Bu. Lalu Bu Indah menginginkan kelas skala berapa? Kalau saya menginginkan di kelas saya itu ada di posisi 10 lah ya, di mana anak-anak itu antusias dan bersemangat dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Baik, Bu Indah ingin posisi skala 10, di mana anak-anak antusias dan bersemangat dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Nah, kekuatan apa yang ada di kelas Bu Indah untuk menunjang hal tersebut? Kalau di kelas saya itu sudah ada buku teks, LKS juga, dan LCD proyektor. Meskipun jumlahnya itu terbatas, Bu, dan dapat digunakan secara bergantian karena tidak memenuhi semua kelas. Seperti itu. Baik. Di kelas Bu Indah tadi sudah ada LKS, ada LCD juga. Terus selain itu ada apa lagi, Bu?
Hanya itu saja? Buku teks juga, Bu. Ini kan, Jadi uh-uh. di kelas saya itu juga menyiapkan LCD proyektor, meskipun jumlahnya itu terbatas, Bu. Bergantian lah ya, jadi hanya ada satu LCD proyektor, itu pun juga digunakan untuk bergantian mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, seperti itu. Baik, dari kekuatan yang Bu Indah sampaikan, kemungkinan apa yang Bu Indah ambil? Kemungkinan yang bisa saya ambil atau saya lakukan, saya bisa memanfaatkan LCD proyektor dalam 1 minggu 1 kali itu untuk mengurangi kejenuhan atau kebosanan ya. Jadi siswa itu tidak jenuh atau tidak bosan, dan saya juga bisa memfasilitasi kipas angin agar anak-anak itu terasa lebih nyaman di kelas. Jadi biar tidak panas, anak-anak tidak merasa kepanasan apabila difasilitasi kipas angin. Seperti itu, Bu Mila. Oke. Baik, Bu Indah, memanfaatkan LCD, lalu bagaimana, tadi sama kipas angin gitu, Bu. Lalu Iya. bagaimana cara memenuhi LCD sedang jumlahnya kurang memadai? Kira-kira selain menggunakan LCD yang terbatas tadi, apakah ada yang bisa dilakukan? Yang dapat saya lakukan atau saya gunakan itu buku teks atau juga HP nggih, HP siswa. Jadi anak-anak bisa mencari materi di buku LKS atau di HP. Akan tetapi penggunaan HP memunculkan masalah baru. Mereka itu masih belum bijak dalam penggunaan HP, Bu Mila. Terkadang HP juga digunakan untuk hal lain seperti games atau untuk membuka sosial media, dan akhirnya saya menggunakan ice breaking atau games dalam pembelajaran. Atau mungkin saya bisa juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga menghasilkan berbagai macam bahan ajar, tidak hanya monoton dengan menggunakan LCD atau buku LKS saja. Kemudian, saya juga bisa memberikan tugas-tugas yang beragam yang sesuai dengan minat anak, Bu Mila. Jadi anak-anak lebih bisa kreatif lagi. Sepertinya jika saya lakukan seperti itu, anak-anak tidak akan bosan dan betah di kelas. Seperti itu, Bu. Dari yang Bu Indah inginkan tadi, apakah ada hambatan yang dapat menghalangi Bu Indah untuk meraih tujuan tersebut? Saya rasa masih ada, Bu Mila. Saya masih bingung bagaimana cara memenuhi kebutuhan LCD untuk kelas saya. Oke. Seperti itu. Bingung cara memenuhi kebutuhan LCD ya. Menurut Bu Iya. Indah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan LCD tersebut? Kalau menurut saya, dengan cara penambahan jumlah LCD tersebut, nggih, sehingga Bapak Ibu guru dapat maksimal dalam pembelajaran atau dalam mengajar. Oke. Baik, Bu. Berarti menambah jumlah LCD ya. Menurut Bu Ya. Indah, bagaimana cara bisa melaksanakan penambahan LCD tersebut? Saya akan mengajukan kepada pihak sekolah untuk menambahkan jumlah LCD agar mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran, agar anak-anak ketika belajar merasa senang dan tidak mudah bosan, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Itu, Bu. Baik, rencana-rencana Bu Indah tadi kan sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Dari rencana Bu Indah tadi, apa yang menjadi prioritas Bu Indah? Yang menjadi prioritas saya nanti, setelah rencana saya lakukan ini, anak-anak dapat lebih fokus
dan nyaman, serta tidak mudah bosan dalam pembelajaran, sehingga kemampuan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sangat bagus. Seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Indah yang sudah disampaikan. Lalu bagaimana jangka waktu untuk mencapai rencana tersebut? Jangka waktunya saya rasa dalam 2 minggu ini sudah bisa terwujud, Bu Mila. Bagus sekali. Lalu Bu Indah merencanakan dalam 2 minggu ini terwujud. Menurut Bu Indah, apa ukuran keberhasilan dari rencana tersebut? Untuk ukuran keberhasilan, menurut saya, seluruh siswa di kelas saya itu menjadi nyaman, fokus, dan tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Itu menurut saya. Bagus sekali rencana Bu Indah yang sudah disampaikan tadi. Lalu apa komitmen Bu Indah terhadap rencana aksi ini? Saya rasa saya akan terus-menerus melaksanakan dengan membuat atau menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Tadi Bu Indah sudah punya rencana, punya komitmen atas rencana tersebut. Lalu siapa yang dapat membantu Bu Indah untuk mewujudkan aksi ini? Yang membantu saya dalam melaksanakan aksi ini yaitu Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat, Bu. Oke. Lalu dari sesi coaching ini, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Indah lakukan? Pastinya saya akan segera melaksanakan rencana yang sudah saya susun itu tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana yang sudah saya susun tadi menghasilkan yang terbaik lah ya. Terima kasih Bu Mila atas waktunya untuk sharing hari ini. Semoga kita menjadi guru yang dirindukan anak-anak kita. Terima kasih. Sama-sama Bu Indah, semoga berhasil. Amin. Refleksi saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik adalah adanya kemitraan yang baik dan saling melengkapi. Terus, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah ekspresi saat berbincang, memang tadi masih kurang ya, dan kelancaran saat berbincang. Karena memang perlu latihan lebih banyak lagi, Bung ya. Terus apa yang dilakukan agar tetap kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi present adalah membuat catatan atau menulis kata-kata kunci agar dapat segera merespon percakapan dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah saya akan terus berlatih melakukan praktek coaching dan melakukan refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari saya. Terus ini tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa senang dan juga sedikit tertantang dan khawatir. Yang saya khawatirkan adalah saat diobservasi kurang berjalan dengan baik, tetapi untung saja ada sesi pra-observasi sehingga saya lebih memiliki persiapan, sehingga saya lebih yakin saat diobservasi dapat mengembangkan keterampilan saya. Udah, itu kalau dari saya, Bu. Baik. Kalau dari saya,
Bentar. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut saya, yang berjalan baik yaitu praktek coaching sudah berjalan baik sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching, yaitu saya akan membuat catatan-catatan kecil untuk di apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang saya tingkatkan yaitu saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching tadi. Selanjutnya pertanyaan saya buka hasil refleksi saya, umpan balik dari coaching ya. Pertanyaan untuk coaching yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Perasaan saya gugup dan juga senang karena dapat menyelesaikan permasalahan saya dan mendapat solusi yang terbaik. Itu menurut refleksi dari saya, Bu Ratna. Terima kasih.